Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Gimana perasaannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini, Maya? Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini, Sapitri? Senang. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Marilah teman-teman sebelum kita pajak. Alangkah baiknya kita baca doa dulu, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita absensi dulu ya, absensi kehadiran. Yang pertama, Abiura. Ahmad Saufi. Ahmad Wapah. Alpa. Hanisa Jahra. Hadir. Ika Nurhalisah. Maya. Alpin. Amin. Badali. Sakit. Fadilah. Hidayat. Revaldi. Muhammad Saputra. Najmi. Padli. Rahimah. Safa. Sapitri. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini IPS, kita ice breaking dulu ya. Siapa yang suka tepuk-tepuk? Oke. Mari kita coba. Di sini Ibu sudah menyiapkan agar kalian nanti mengikuti gerakan atau fokus yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalian harus bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Lah, sudah ada di sini, tinggal kalian ikuti aja. Siap? Siap. Oke. Coba kita mulai ya. Tepuk fokus. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap. Oke, selanjutnya adalah tepuk fokus. Nah, tepuk fokus itu ada melihat, mendengar, mengingat, dan fokus. Tepuknya seperti ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Setelah, oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Terakhir adalah tepuk konsentrasi. Oke. Tahu tepuk konsentrasi sama kayak tadi? Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan siap. Oke. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara.
atas, siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, next. Tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Terakhir, tepuk konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku menunggu berbicara. Aku mendengar. Siap. Oke. Satu lagi ice breakingnya supaya kalian siap untuk pelajaran hari ini. Silahkan berdiri ke samping kiri kalian. Oke, siap. 1, 2, 3. 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Hebat, luar biasa. Terima kasih. Oke, kita mulai dah pembelajarannya hari ini ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ilmu pendidikan sosial mengenai tentang sumber daya apa? Masih ingat apa? Sumber daya alam. Sumber daya alamnya terbagi berapa? 3. Oke. Yang pertama apa? Sumber daya alam. Sumber daya hutan. Yang kedua? Sumber daya tambang. Yang ketiga? Sumber daya kemaritiman. Oke, sumber daya alam itu terbagi 3. Yang pertama ada sumber daya hutan. Sumber daya hutan itu ada berapa kemarin? 3. Ada 3. Yang pertama? Hutan produksi. Hutan produksi. Yang kedua apa, Revalina? Yang ketiga apa, Sophie? Hutan konservasi. Hutan konservasi. Oke. Kalaunya sumber daya alam kehutanan, tambang, ada berapa terbaginya? Ada 3. Ada 3 golongan. Golongan A, B, dan C. Oke. Golongan A apa aja, Maya? Golongan A contohnya apa aja? Minyak bumi dan gas bumi. Oke, minyak bumi dan gas bumi. Kalau golongan B apa, Fadilah? Golongan B vital, Bu. Contohnya apa? Emas, perak, dan tembaga. Oke, kalau golongan C apa, Najmi? Industri. Industri. Contohnya apa? Pasir dan batu kapur. Oke, pasir dan batu kapur. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia ya.
di sini kita akan membahas tentang apa saja peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kalau sumber daya alam kita sudah minggu kemarin, hari ini adalah sumber daya manusia. Oke, peran lembaga sosial. Kira-kira lembaga sosial itu apa sih? Sebelum kita masuk ke videonya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Oh, ini bisa di sini. Perhatikan gambar motor yang dapat dikendarai dan berjalan. Mengapa motor dapat bergerak? Karena ada komponen-komponen sepeda motor seperti kemudi, roda, minyak, rantai, rem, rantai, mesin penggerak, dan komponen lainnya yang Oke, di situ tadi dikatakan bahwasanya kenapa motor itu bisa bergerak? Ya. Karena ada komponennya. Apa aja tadi komponennya? Ada minyak, ada rantai, ada apa lagi? Mesin penggerak. Ada kupu-kupu. Oke, next lanjut. Kita dapat menebak hal yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut tidak ada. Seandainya tidak ada rem, bagaimana laju kendaraan tersebut? Pasti bisa menyebabkan kecelakaan. Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai komponen yang jumlahnya sangat banyak. Apabila komponen tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya, masyarakat akan mengalami ketidakstabilan. Bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat disebut sebagai lembaga sosial. Setiap lembaga sosial terdiri dari berbagai aturan, tata cara kehidupan berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. 1. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Hit Night anti nyamuk elektrik 2 kali lebih efektif bunuh nyamuk dengan tombol ekstrak. S26 Procal Gold, the most advanced formulation. Semua bisa jadi hebat. Lembaga sosial yang kalian tahu, salah satunya apa? Iya, lembaga sosial apa? Oke, benar. Ada nggak situ sekolah dasar gambarnya? Ada. Apalagi apa Fadila? Rumah sakit. Rumah sakit. Apalagi? Pasar. Ada? Pasar. Ada pasar. Apalagi? Ada Bank Indonesia. Itu adalah beberapa lembaga sosial yang ada di Indonesia. Salah satunya ya. Selain yang ini, apa yang kalian tahu lembaga sosialnya? Yuk, ada yang tahu? Kan sekolah dasar sudah ada, rumah sakit ada, pasar. Apalagi kira-kira kalau lembaga sosial yang kalian tahu yang ada di sini? Kalau misalnya kalian mau bikin KTP kemana? Oke, kantor apa itu namanya? Kantor apa? Kantor camat. Iya, lembaga sosial itu. Apalagi? Ih, di DPR berarti apa? Lembaga masyarakat. Lembaga sosial. Oke, kira-kira kalau misalnya kita berada di rumah sakit, profesi apa yang sering kita temui di rumah sakit? Oke, dokter. Apalagi? Apa? Pasien, betul. Apalagi ada suster, ada cleaning service, ada administrasi sebelum masuk ke depan, sebelum masuk ke dalamnya. Setelah itu, kalau di pasar ada apa? Kelas 7 masih ingat tentang produksi, konsumsi? Oke. Ada siapa di pasar? Ada orang yang berbelanja dan ada orang yang menjual dagangannya. Setelah itu ada apa lagi kira-kira? Produsennya ada nggak di sini? Mereka sambil membuat bisa juga dalam pasar ya. Oke, next. Masih ini.
Ibu percepat ya. Nah, ini kan nanti ada tugas. Hampir sama yang kayak di hampir sama yang kayak ada di dalam buku. Norma memberitahu kalau perilaku tidak itu benar atau salah. Halaman berapa tadi? 34. 34 sampai 35 ya. Ini kemudian dibuat secara sadar. Misalnya dalam bidang ekonomi. Oke, Ibu skip dulu. Lanjut. Dari video tadi, apa yang kalian ingat? Pembelajaran kita nih, menganalisis peran lembaga sosial. Oke, lembaga sosial kita sudah analisis tadi ada berapa? Ada 4 ya yang kita tahu. Ada Bank Indonesia, ada rumah sakit, ada sekolah dasar, dan ada pasar. Kalian tahu profesi yang ada di dalamnya tadi? Kalau di sekolah ada apa? Ada guru dan murid. Terus kalau di pasar ada orang yang menjual, ada orang yang membeli, dan ada yang mengangkat pembeliannya itu apa? Ojeknya kah? Yalah. Nah, hari ini kalian secara simpelnya akan membuat satu buah kelompok. Di dalam kelompok itu nanti akan Ibu kasih tahu lembaga-lembaga yang ada di satu buah tempat, dan kalian akan mengidentifikasi profesi apa saja nanti yang ada di sana. Contoh tadi kan misalnya Ibu kasih lembaganya adalah rumah sakit. Kira-kira di dalamnya profesi apa aja ada? Seperti dokter, seperti suster, seperti itu. Karena di sini orangnya ada sekitar 14 lah. Oke, nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. 14 dibagi 3 bisa? Bisa lah. Lebihan deh. Kalau 14 dibagi 4 berapa? Berapa, Mai? 14 dibagi 2 kan 6. 14 dibagi 2 kan 6. Berarti 2 kelompok aja deh. Yalah. Berapa orang nih? 15 ya? Oke, berarti 15 dibagi 3 kelompok. Ibu hitung ya. 1 sampai 3. Yalah. 1 sampai 3 atau 1 sampai 5? Karena di dalam satu kelompok ada 5 orang. Ya lo? 3. 1, 2, 3. Kita hitung dari mulai berhitung dari Rahimah. 3. Abi. Oke. 2. Oke. 2. 2. Oke, silahkan yang kelompok 1 di sebelah sini, yang kelompok 2 di sebelah kiri Ibu, dan yang kelompok 3 di tengah. Angkat dulu, angkat tangannya. Kelompok 1 siapa? Oke, ada Rehima, ada Ika, ada Hanisa, ada Abi, ada Revaldi. Kelompok 2 ada Maya, ada Alvin, ada Padli, ada Safa. 1, 2, 3, 4, 5 ada Sapitri. Oke, terakhir kelompok 3. Silahkan dimulai dari sekarang. Ya, kelompok 1 seperti ini, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3. Oke, sudah. 1, 2, 3, 4.
Ulang satu. Oke. Ibu ingin kalian semuanya harus paham dengan apa yang kalian kerjakan. Jangan hanya cuma satu orang lah. Jangan hanya cuma satu orang yang bisa. Dalam kelompok tetap semuanya harus bisa. Contoh. Di sini Ibu akan membagikan macam-macam profesi. Kelihatan? Waduh, Revaldi masih. Oke, tunggu dulu. Revaldi. Udah. Oke, di sini Ibu akan membagikan lembaran yang dimana di sini ada macam-macam profesi. Lah, di macam-macam profesi di sini ada nama profesi, tempat bekerja. Maksud tempat bekerja itu adalah lembaga sosialnya di mana. Lah, dan alat yang digunakan kira-kira kalau profesi ini menggunakan alat apa ya yang sering digunakan? Contoh misalnya guru. Kalau guru sering menggunakan apa? Ada laptop, ada apa lagi? Ada pensil, ada pulpen. Oke, seperti itu ya. Ada LKPD semuanya. Lah, dan ini nanti duduknya tidak boleh berubah. Jadi kalau Ibu panggil nomor 1, berarti nomor 1 dari kelompok 1 yang menjawab. Ya, tidak boleh yang menjawab nomor 2 atau nomor 3. Nah, jadi makanya itu kalian harus paham semuanya. Harus paham dengan jawabannya. Jangan hanya cuma satu orang yang bisa, nanti Ibu periksa lagi. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke, Ibu bagikan. Sabar. 1, sambil berukuk lah. 1, 2, 3. Sambil diisi. 1. Ya, 2. Oke, sudah. LKPD-nya ada 2 lembar ya. Kalian harus mengerjakannya secara kelompok. Dan semuanya harus hafal dengan nama-nama profesinya, dengan tempat kerjanya, dan juga apa saja alat yang digunakan saat profesi itu. Oke, siap. Oke, coba Ibu lihat. Yo, kira-kira profesinya apa? Ya. Yo, apa itu? Ayo. Ada kereta api, ada ini. Ayo, ingetin. Skip aja, cari yang lain dulu yang bisa. Ayo. Namanya. Oke, sudah. Ya, Bapak. Ayo lihat namanya. Semuanya bisa
Setelah kalian selesai menjawab, nanti teman kalian akan memberikan kisi-kisi tentang profesi apa yang ada di kelompok lain. Aku adalah seorang, lihat gambarnya lah. Aku adalah seorang, jangan disebutkan dia. Aku adalah seorang, tempat bekerjaku di alat yang sering aku gunakan adalah, dan aku profesiku titik-titik. Julung ke mereka. Nah, ya. Oh, apa? Sana, ayo. Ini ya, Pak? Aku adalah tempat bekerja yang nanti kalau tetap siapa tempat bekerjaku di titik-titik, dan alat yang sering aku gunakan adalah adalah ya. Apa? Oh iya. Baik. Tempat bekerjanya di mana kalau pelukis? Di studio. Dan apa? Oke, waktunya sudah habis. Saatnya kita presentasi dulu. Oke, waktunya sudah habis. Saatnya kita presentasi dulu. Kalau misalnya Ibu sebut angka, berarti itu yang berdiri ya. Jadi angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kelompok 3 berarti dari Najmi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini dari Padli 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Contoh dulu contoh. Misalnya Ibu panggil kelompok 1 nomor 3 berdiri. Iya, silahkan berdiri. Oke. Lalu pian sebut seperti itu. Aku adalah titik-titik tempat kerjaku dan alat yang digunakan. Nah, yang akan menjawabnya itu adalah kelompok 3. Silahkan kamu pilih nomor berapa. Ya, silahkan misalnya nomor berapa. Oke, berarti Najmi nomor 1. Berarti Najmi yang akan menjawab pertanyaan dari Hanisa Zahra. Oke. Coba dulu.
Ya, aku adalah. Oke. Aku adalah titik-titik. Aku adalah titik-titik. Oke. Tempat kerjaku di. Tempat kerjaku di bandara. Oke. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan pesawat. Siapakah aku? Siapakah aku? Ayo. Siapa? Najmi bisa jawab? Ya, betul. Seperti itulah. Paham? Oke, paham. Oke. Paham? Nah, oke. Yang mana soalnya, Bu? Soalnya ada di lembar kerja kalian untuk menunjuk kelompok yang lain. Oke. Sudah? Paham? Apakah sudah selesai semua? Oke. Perhatikan baik-baik. Kita coba lagi ya. Sapitri, perhatikan baik-baik dulu. Hanisa, perhatikan baik-baik dulu. Oke. Seperti ini cara mainnya. Hanisa kan dari kelompok 1. Hanisa nanti akan menanyakan profesi apakah yang akan dideskripsikan oleh Hanisa. Siapa aku? Aku adalah titik-titik. Tempat bekerjaku di bandara. Alat yang sering digunakan adalah pesawat. Lalu Hanisa melempar pertanyaan itu kepada kelompok 3. Dan ternyata Hanisa memilih nomor 1. Ya, berarti yang harus menjawab adalah Najmi. Oke. Dan Najmi tadi menjawab adalah pilot. Benar atau tidak, Hanisa? Oke. Selanjutnya berarti Najmi yang berdiri dan lanjut memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Oke, silahkan Najmi berdiri. Mana namanya? Iya. Perhatikan kelompok 2. Nomor berapa dulu Najmi kamu memberi pertanyaan? Nomor 2 berarti Alpin. Oke. Perhatikan baik-baik Alpin pertanyaan dari Najmi. Kadang-kadang tolong. Oke. Nah, aku adalah. Ayo Najmi. Alpin perhatikan baik-baik. Aku adalah tempat bekerja di laut. Oke, tempat bekerjanya di laut, Pin. Alat yang digunakan pancingan. Oke, alat yang sering digunakan adalah pancing dan kail. Kira-kira profesinya apa? Apakah benar, Najmi? Salah. Nelayan, apakah benar? Oke. Benar, seharusnya nelayan jawabannya. Oke, selanjutnya Alvin, silahkan ke kelompok 1. Beri pertanyaan ke kelompok 1, nomor berapa Alvin? Alvin, temannya nomor berapa mau? Nomor 2 berarti Ika. Oke, silahkan Alvin berdiri dan beri pertanyaan. Aku adalah titik-titik, profesiku. Ayo. Aku adalah titik-titik. Aku adalah titik-titik. Oke. Tempat bekerjaku di kantor pemadam kebakaran. Oke. Alat Alat yang yang sering digunakan pompa air. Siapa kamu? Siapa? Oke, benarkah Alvin jawabannya pemadam kebakaran? Benar. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Hebat hari ini. Berarti ketiganya sudah ya. 1, 2, 3, 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Semuanya pertanyaan sudah dijawab. Coba Ibu tes lagi lah. Kalau misalnya Ibu yang memberi pertanyaan, apakah kalian bisa? Boleh? Kelompok 1, nomor 4. Siapa nomor 4? Abiura. Ya, pertanyaannya adalah, aku adalah titik-titik. Tempat bekerjaku di studio. Alat yang digunakan adalah kuas dan cat. Apa nama profesi? Pelukis. Apa, Bi? Pelukis. Pelukis.
KIS. Ya, betul, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 nomor 3. Siapa nomor 3? Oke, Sapitri. Perhatikan baik-baik. Terima kasih. Next. Pertanyaannya adalah, siapakah aku? Aku adalah titik-titik. Tempat bekerjaku di laut. Alat yang digunakan adalah kapal pesiar. Siapakah aku? Apa? Siapa? Ada yang tahu dari kelompok lain? Oke, silakan. Anak sport. Iya. SpongeBob. Anak, Bo. Anak. Ayo di Kapten, Bo. Iya, betul. Kapten. Tepuk tangan untuk Revaldi. Mantap. Hampir aja tadi. Oke, next. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pertanyaannya boleh yang mana saja. Oke. Pertanyaannya adalah, aku adalah titik-titik. Tempat bekerjaku adalah di militer. Alat yang digunakan senjata api, helm, dan peluru. Siapakah aku? Tentara. Betul. Sip, mantap. Terima kasih. Oke, alhamdulillah berarti kalian sudah tahu ya tentang bagaimana profesi dari tempat-tempat lembaga sosial yang kalian sudah tahu. Padahal masih banyak lagi yang lain ya, tapi karena waktu kita tidak mencukupi, nanti kita akan lanjut ke materi minggu depan lah. Jadi hari ini ada LKPD untuk asesmen akhir. Ibu akan bagikan, silahkan kalian jawab. Masing-masing loh ini. Tuliskan profesi sumber daya manusia yang ada di sekitar kalian. Yang ada di sekitar kalian, apa profesinya yang sering kalian temui? Oke. Yang kedua, jelaskan lembaga sosial yang sering kalian temui. Ini lembaga sosialnya. Kalau yang di bawah lembaga sosialnya, kalau yang di atas adalah profesinya. Sampai di sini paham? Oke. Ibu bagikan. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak-banyaknya yang kalian tahu tulis nama dan juga kelas hari tanggal. Waktunya 10 menit. 5 menit gini. Karena waktunya udah habis. Hari ini hari apa, ayo? Ini ada di sini beberapa. Nah. Ya, tanggal 11. Hari ini tanggal 11. Ya. Di bawah. Iya. Sini. Ada sahih. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang ada di sekitar kalian profesinya. Profesi yang ada di profesi. Bukan provinsi, profesi. Profesi yang baru saja tadi kita profesi apa yo? Banyak tadi. Yang ada di sekitar kita, Betul. Misalnya orang tua Alpin berprofesi sebagai apa? Iya boleh. Ibu berprofesi sebagai apa? Iya. Kalau yang di atas itu adalah profesi. Kalau yang di bawah adalah lembaga sosialnya. Apa aja yang kalian tahu lembaga sosial yang ada di sekitar kalian? Oke.
di sekitar kita. Iya, bagus, seragam. Ayo. Banyak-banyak. Ya, sekitar kita. Lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Oh, coba lihat. Iya, mantap, Mai. Ada di sekitar kita, Mai. Ada di sekitar kita, Mai. Iya, mantap. Kalau di atas adalah profesi, kalau yang di bawah adalah lembaga sosial. Iya. Jangan. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpul. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Silahkan. Silahkan dikumpul. Terima kasih. Ih, aduh segitu. Yang ini aja. LKPD-nya. Oke, kelimanya kan ya sudah. Oke, terima kasih. Wow, hebat. Jawabannya keren. Oke. Jadi sumber daya manusia yang kalian tahu dan kalian ingat tadi adalah sumber daya atau penduduk yang mampu bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan. SDM itu berkualitas ditandai dengan bahwasanya dia sehat, dia berpendidikan, terus keterampilan dan tanggung jawab. Bayangkan kalau misalnya seorang dokter tidak memiliki kesehatan, masa kita hendak periksa kesehatan dokternya sakit? Nah, atau bayangkan misalnya kalau misalnya dokternya tidak berpendidikan, berarti dokternya gadungan. Iya. Atau dokternya tidak terampil, beberang aja menyuntik. Ayo. Ya kan? Atau misalnya dokternya tidak bertanggung jawab gara-gara salah suntik, harusnya dokternya bukannya sehat malah tambah sakit. Betul. Next. Oke. Nah, ini tadi ya kualitasnya pendidikan, kesehatan dan keterampilan kerja. Oke, sudah semuanya? Silakan dikumpul seperti itu. Silahkan dikumpul. Oke, coba Ibu tanya dulu. Kira-kira kalian sudah paham belum materi hari ini? Yakin? Paham belum? Oke, Ibu tanya. Oke, sudah belum? Ayo, 3 menit lagi. Apa saja hal menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kalian sudah tahu apa tentang hari ini? Iya, tahu semua profesi. Apalagi tahu tempat lembaga sosialnya pintar. Apalagi tahu alat yang digunakan untuk profesi tersebut. Ya. Terus saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam pembelajaran tadi? Oke. Kira-kira waktu ice breaking atau waktu tugas atau waktu mengerjakan LKPD? Waktu apa? Atau semuanya?
Waktu ada yang ngerjakan tugas, waktu KPD. Yang terakhir, apa ada hal yang tidak kamu pahami dari pembelajaran kali ini? Apa ada yang kurang paham? Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Masya Allah. Sudah semuanya? Oke. Sip, mantap. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan sumber daya manusianya. Kita harus tahu dulu apa saja yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia tersebut. Salah satunya tadi adalah harus sehat, terus juga harus berpendidikan. Yang ketiga harus apa, Min? Harus terampil, dan yang terakhir tanggung jawab. Serta semua profesi ini itu mencakup 4 tadi ya. Apa saja tadi profesi yang sudah kalian tahu? Ada profesi apa? Profesi itu adalah pekerjaannya. Profesinya apa? Ada pilot, ada polisi, ada tentara, ada kapten, guru. Lembaga sosialnya? Lembaga sosialnya ada sekolah. Oke, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.